Halo teman-teman, perkenalkan namaku Laila. Aku sedang berpikir, sebenarnya yang termasuk makhluk hidup itu apa aja ya? Dan apa ciri-cirinya? Untuk menjawabnya, mari kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan menyaksikan PowerPoint dan penjelasan guru, peserta didik atau Ananda semuanya diharapkan dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Lalu, dengan menyaksikan PowerPoint dan penjelasan guru, diharapkan Ananda semua dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, yang termasuk makhluk hidup itu apa aja sih? Iya benar, yang termasuk makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Lalu, apa ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga berkembang biak, yang keempat memerlukan nutrisi atau makan, yang kelima peka terhadap rangsang, dan yang keenam tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Manusia dan hewan bergerak dengan menggerakkan anggota tubuhnya. Contoh, manusia menggerakkan tangan dan kaki. Lalu, gajah menggerakkan kaki dan belalainya. Sedangkan, tumbuhan bergerak karena adanya sentuhan atau rangsangan dari luar. Pergerakan tumbuhan juga terbatas. Contoh, daun putri malu yang menguncup ketika disentuh. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia bernafas dengan paru-paru. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Apakah mereka bernafas dengan paru-paru juga? Hewan melata dan hewan mamalia bernafas dengan paru-paru, sedangkan burung bernafas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Lalu, cacing bernafas dengan kulit, serangga bernafas dengan trakea, dan ikan bernafas dengan insang. Sedangkan tumbuhan bernafas dengan stomata atau mulut daun. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan sehingga jenisnya tidak punah. Contohnya, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Seperti ibu yang melahirkan kita. Lalu, hewan berkembang biak dengan cara bertelur atau melahirkan. Contoh, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan dan ayam dengan bertelur. Lalu, tumbuhan berkembang biak dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan biji. Jika kita menanam biji, biji tersebut lama-kelamaan akan tumbuh menjadi pohon yang tinggi. Lalu, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu memerlukan nutrisi atau makan. Manusia memenuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi. Maka dari itu, setiap hari kita selalu makan.
Sedangkan hewan memenuhi nutrisi dengan cara makan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar atau memakan hewan lainnya. Contohnya, kuda yang sedang memakan rumput. Sedangkan tumbuhan memenuhi nutrisi dengan cara mengambil air dan zat hara melalui akar. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu peka terhadap perangsang. Peka terhadap perangsang adalah pemberian respon terhadap suatu rangsangan atau sentuhan. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Kegiatan menutup mata merupakan respon dari silaunya sinar matahari yang mengenai kita. Contoh yang lain yaitu daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Yang terakhir, landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Itu semua merupakan respon yang diberikan tumbuhan dan hewan akibat rangsangan dari luar. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik yang bisa diukur dengan angka seperti tinggi badan dan berat badan. Perkembangan adalah suatu proses bertambahnya kematangan emosi. Lalu, bagaimana ya pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia? Mari kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia terhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya tinggi badan seseorang. Misalnya, tinggi badan kita umur 3 tahun berbeda dengan tinggi badan kita umur 10 tahun. Ini menandakan bahwa kita tumbuh. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan kita atau kedewasaan kita. Contohnya, dulu waktu bayi kita tidak punya kemampuan berjalan. Namun, lambat laun kita memiliki kemampuan berjalan. Kemudian, dulu sewaktu kecil kita hanya bisa menangis, tapi lama-kelamaan mempunyai kemampuan berbicara. Ini semua menandakan bahwa kita berkembang. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor yang pertama yaitu makanan. Kita membutuhkan makanan yang menyehatkan dan bergizi untuk tubuh kita. Contohnya, makanan pokok yang mengandung karbohidrat, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan selanjutnya yaitu lauk pauk yang mengandung protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya daging dan ikan. Lalu ada juga protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, misalnya tahu dan tempe. Makanan selanjutnya yaitu sayur-sayuran yang mengandung vitamin, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Lalu, buah-buahan yang mengandung vitamin, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Dan yang terakhir, susu yang mengandung mineral, misalnya susu sapi dan susu kambing. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah aktivitas fisik atau olahraga.
Olahraga mempengaruhi pertumbuhan fisik kita. Semakin kita sering berolahraga, maka pertumbuhan fisik kita akan semakin baik. Contohnya, bersepeda, berenang, lompat tali, membuat badan kita semakin kuat dan tubuh semakin tinggi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang ketiga yaitu waktu tidur atau waktu istirahat. Setiap hari kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ananda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.